Alam semesta yang kita tempati saat ini itu adalah istilahnya makrokosmos. Dan diri kita itu adalah mikrokosmos. Oke, kita bahas terkait dengan memperbaiki apa yang ada di dalam diri. Ya, jadi memperbaiki apa yang ada di dalam diri itu nanti berdampak pada semua hal. Sayangnya banyak orang itu fokusnya bukan pada memperbaiki diri. Mereka fokusnya terlalu terarah pada jalan keluar yang ada di luar dari dirinya. Apa kabar Pak Salam? Tambah keren sekarang jadi hipnoterapis. Oh, Bu Silmi ya. Gimana Bu kabarnya? Semuanya keren ya. Semuanya keren lah ya. Masih di SMK Bu ya? Berarti muhasabah diri Kak? Iya. Oke, jadi begini. Banyak orang itu mereka itu keluar dari apa yang ada di dalam diri. Ketika keluar dari apa yang ada di dalam diri, maka yang terjadi apa? Kebanyakan orang itu stres. Kebanyakan orang itu depresi. Kebanyakan orang itu mereka justru malah mencari apapun yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya. Contoh simpelnya utang lah ya, orang yang kebanyakan utang atau utangnya nggak kelar-kelar, utangnya nggak selesai-selesai, itu gara-garanya apa? Ya mereka itu fokusnya pada apa yang ada di luar dari dirinya. Mereka itu keluar dari apa yang seharusnya sudah ada di dalam diri dan potensi yang ada di dalam diri itu nggak dikeluarin. Ya, nah itu sebabnya fokus kita kali ini, tema pembahasannya adalah kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau Anda punya persoalan hutang, jangan fokus mencari solusi di luar dari diri. Fokuslah pada apa yang sudah ada di dalam diri. Kebanyakan orang ketika, apalagi orang yang gali lubang tutup lubang nih ya. Kalau gali lubang tutup lubang itu mereka fokusnya pada mencari pinjaman. Mereka fokusnya pada mencari utang-utangan dan sebagainya. Itu bukan solusi. Ya. Nah, solusinya adalah pertama, maka Anda perlu berdamai dengan diri Anda. Kebanyakan orang nggak selesai persoalannya gara-gara terlalu menyalahkan apa yang ada di dalam dirinya. Terima dulu kondisinya. Nah itu contohnya ya. Menerimanya bagaimana? Ya, Anda jangan menyesal boleh lah, menyalahkan diri boleh lah, tapi jangan berlarut-larut. Waduh, keputusanku ini membuatku semakin menderita. Kenapa dulu saya hutang? Kenapa saya putuskan untuk cari hutangan ya? Ini nih akibatnya nih, nggak selesai hutangnya, misal begitu. Nah itu adalah fokusnya pada menyalahkan diri sendiri. Kalau Anda menyalahkan diri sendiri, maka Anda itu berdampak pada sama halnya Anda menuduh diri Anda sendiri gitu loh. Anda menganggap bahwa diri Anda payah, menganggap diri Anda tidak berguna, menganggap diri Anda tidak berdaya dan sebagainya. Saat Anda berfokus pada kesalahan diri Anda, penyesalan dan sebagainya, maka Anda tidak bisa menerima diri Anda, sahabat. Anda tidak bisa menerima keadaan dan Anda tidak bisa berdamai dengan diri Anda sendiri. Ingat, solusi itu datang ketika diri kita sudah baik-baik saja. Bisa dikatakan begini, alam semesta yang kita tempati saat ini itu adalah istilahnya makrokosmos, dan diri kita itu adalah mikrokosmos. Apa yang kita tempati adalah alam semesta besar, dan yang ada di dalam diri kita itu adalah alam semesta kecil.
Nah, para peneliti ataupun ilmuwan itu menyimpulkan bahwa alam semesta besar atau makrokosmos itu mirip komponen-komponennya dengan alam semesta kecil yaitu mikrokosmos alias diri kita. Artinya, kalau misalnya kita mau mengubah apapun dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengubah di luar dari diri kita. Kita perlu mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Contoh simpelnya saat Anda bercermin nih. Misal nih, katakanlah saya bercermin. Nah, ini saya di depan kamera kan bercermin sama halnya. Tangan saya begini nih. Tapi kalau misalnya saya ingin menurunkan tangan saya, nggak mungkin saya bisa mengubah posisi kamera, posisi cermin atau apapun itu, nggak bisa. Yang harus saya lakukan adalah saya turunkan sendiri dulu tangan saya, baru bisa gitu. Kalau misalnya Anda selama ini sudah berusaha, berupaya mencari solusi apapun di luar dari diri Anda, ya, tapi nggak ketemu-ketemu, berarti solusi itu tidak ada di sana. Ada dua hal untuk solusi memang. Pertama adalah di luar dari diri kita. Contoh nih, misal ketika contohnya apa ya? Oke, yang belum punya jodoh nih, misal ya, yang belum punya jodoh, lalu mencari jodoh dengan cara apa? Ya cari kenalan, gitu kan. Entah itu secara offline ataupun online, atau minta tolong sama temen untuk dikenalkan sama orang. Nah, ini kan solusi di luar dari diri. Nah, bisa saja memang ketemu jodohnya gara-gara banyak kenalan, gara-gara minta dicomblangkan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya Anda sudah berusaha, berupaya mencari banyak kenalan kok belum ketemu jodohnya, minta tolong sama teman dicomblangin kok belum cocok-cocok, nggak ketemu-ketemu, artinya solusinya itu bisa saja ada di dalam diri Anda. Maksudnya gimana? Anda belum bisa memantaskan diri Anda. Cara memantaskan diri bagaimana? Ya Anda perlu memperbaiki diri. Dan itu dimulai dari berdamai dengan diri Anda. Kalau Anda belum bisa berdamai dengan diri Anda, sulit. Anda masih menyalahkan masa lalu Anda. Kenapa dulu saya malah memutuskan pasangan saya, padahal sudah mau menikah, begini, begitu, dan sebagainya. Ya kan? Nah, misal begitu, Anda menyalahkan atau Anda menyesal terhadap keputusan Anda di masa lalu. Kak, kalau kita udah usaha berjuang belajar tapi tidak lolos tes, kemudian kita stres gimana? Kayak ya terima saja dulu lah. Ya, kan tidak lolos tes itu bukan akhir dari kehidupan. Ya. Maka Anda perlu tadi ya kata Pak Raffi Ailiyah, ubah dalam diri. Solusi itu ada di dalam diri kok, bukan di luar diri, bukan di luar dari diri. Ketika kita memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, menerima, ikhlas, legowo, mulai perbanyak berbuat baik pada orang, mulai perbanyak rasa syukur, mulai perbanyak berserah kepada Tuhan. Bukan berarti putus asa, tapi berserah di sini adalah Anda benar-benar menyerahkan segala apapun yang saat ini sedang Anda hadapi kepada Tuhan, kepada Allah. Gitu.